Ka'ab bin al-Ashraf lahir di lingkungan Yahudi Bani Nadir, sebuah suku yang tinggal di Madinah. Sebagai putra dari keluarga terpandang, ia dibesarkan dengan segala kemewahan dan pendidikan yang membentuk dirinya menjadi seorang yang cerdas, fasih, dan berpengaruh. Ibunya berasal dari suku Arab Bani Naban yang menjadikan Ka'ab memiliki koneksi kultural antara suku Yahudi dan Arab. Sejak kecil, ia dikenal memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa, terutama dalam menggubah syair. Ka'ab tumbuh menjadi sosok yang ambisius. Ia tidak hanya seorang penyair berbakat, tetapi juga seorang pemimpin yang dihormati di antara kaumnya. Namun, di balik kekaguman itu, tersembunyi sifat arogan yang kerap menempatkannya dalam konflik dengan pihak lain. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah dan mendirikan masyarakat yang damai dengan piagam Madinah, Ka'ab memandang hal ini sebagai ancaman terhadap pengaruhnya. Ia merasa posisinya sebagai tokoh berpengaruh mulai tergeser. Ketegangan mulai memuncak setelah Perang Badar. Kekalahan kaum Quraisy di tangan kaum Muslim membuat Ka'ab marah dan merasa kehilangan sekutu. Ia menggubah puisi-puisi yang merendahkan Nabi Muhammad dan Islam. Tidak hanya itu, ia juga memprovokasi kaum Yahudi dan Quraisy untuk bersatu melawan kaum Muslimin. Dengan tipu daya, ia pergi ke Mekkah, memuji-muji Quraisy, dan membakar semangat mereka untuk membalas dendam. Syair-syairnya menyebar luas, menanamkan kebencian dan permusuhan di antara berbagai kelompok. Ka'ab bahkan berani melampaui batas dengan menghina kaum wanita muslim melalui syair-syairnya yang vulgar. Tindakan ini membuat banyak orang muslim merasa terhina dan semakin marah. Nabi Muhammad mencoba menjaga perdamaian, tetapi provokasi Ka'ab terus berlanjut, mengancam stabilitas di Madinah. Akhirnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk menghentikan ancaman ini. Beliau memerintahkan Muhammad bin Maslamah, sahabat kepercayaannya, untuk mencari cara menyingkirkan Ka'ab. Muhammad bin Maslamah bersama beberapa sahabat lainnya mendekati Ka'ab dengan rencana yang matang. Mereka berhasil menjebaknya dan pada malam itu Ka'ab dibunuh demi menjaga perdamaian masyarakat Madinah. Kematian Ka'ab bin al-Ashraf menjadi peringatan bagi mereka yang berusaha merusak harmoni di Madinah. Meski kehidupannya berakhir dengan tragis, kisah Ka'ab adalah refleksi dari bagaimana seseorang yang dianugerahi bakat besar, seperti kepiawaian dalam bersyair, bisa jatuh dalam kehancuran akibat kesombongan dan kebencian yang tak terkendali. Ka'ab bin al-Ashraf adalah seorang tokoh Yahudi dari Bani Nadir yang dikenal karena permusuhannya terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah. Ia adalah seorang penyair yang sering menggunakan puisi untuk memprovokasi dan menghina Islam serta memicu konflik antar komunitas. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan Ka'ab bin al-Ashraf. Pertama, provokasi terhadap kaum muslimin. Di Madinah, Ka'ab bin al-Ashraf berjalan dengan kepala tegak, matanya memandang tajam seolah-olah dunia ada dalam genggamannya. Sejak Perang Badar, suasana Madinah berubah. Kekalahan Quraisy di tangan kaum muslim menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Namun, bagi Ka'ab, kemenangan kaum muslim itu adalah awal dari ancaman terhadap kaumnya dan dirinya. Malam itu, Ka'ab duduk di rumahnya, dikelilingi oleh beberapa pengikut setianya. Ia memegang secarik kertas, dengan pena di tangannya, mulai menggubah puisi. Kata-katanya tajam, penuh dengan penghinaan. Ia membaca keras-keras kepada orang-orang di sekitarnya. Tidakkah kalian lihat? Muhammad dan para pengikutnya yang hina itu merayakan kemenangan atas Quraisy. Hina. Lihatlah bagaimana kaum mulia Quraisy jatuh hanya karena mereka lengah. Aku, Ka'ab bin al-Ashraf, tidak akan tinggal diam melihat penghinaan ini, katanya dengan penuh semangat. Seorang pengikutnya, seorang pemuda bernama Malik, bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ka'ab, apakah bijak memprovokasi mereka? Kaum muslim semakin kuat di Madinah." Ka'ab tertawa kecil, penuh sinisme. "Bijak? Malik, kau pikir aku takut pada Muhammad? Dia hanyalah seorang yatim dari Mekkah yang mencoba bermain menjadi nabi. Tidak, aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa Ka'ab bin al-Ashraf tidak tunduk pada siapapun." Ia kemudian melanjutkan membaca puisinya. "Wahai Quraisy, tidakkah kalian malu? Dikalahkan oleh budak-budak dan orang-orang kecil, di mana keberanian kalian, di mana kekuatan kalian yang dulu?" Beberapa hari kemudian, Ka'ab memutuskan untuk pergi ke Mekkah. Ia ingin memastikan bahwa syair-syairnya sampai ke telinga Quraisy. Di sana, ia disambut oleh para pemimpin Quraisy yang masih diliputi kesedihan atas kekalahan mereka. Dalam sebuah pertemuan rahasia di malam hari, Ka'ab berbicara dengan suara lantang. "Wahai pemimpin Quraisy, aku datang membawa pesan.
pesan bahwa kekalahan kalian bukanlah akhir. Muhammad mungkin menang hari ini, tetapi dia tidak akan selamanya berkuasa. Aku di sini untuk mengingatkan kalian akan kekuatan kalian. Bangkitlah, kumpulkan pasukan. Bersama-sama, kita akan menghancurkan Muhammad dan pengikutnya. Abu Sufyan, salah satu tokoh Quraisy, mengangguk sambil berkata, "Ka'ab, kau benar, tapi kami butuh dukungan. Bagaimana dengan kaum Yahudi di Madinah? Maukah mereka berdiri bersama kami?" Ka'ab tersenyum penuh percaya diri. "Jangan khawatir. Kaumku akan mendukung kalian. Kami tidak akan membiarkan Muhammad menguasai Madinah dan menghancurkan tradisi kami." Setelah kembali ke Madinah, Ka'ab melanjutkan provokasinya. Kali ini, ia menggunakan puisinya untuk menghina wanita muslim. Ia mengubah bait-bait yang tidak pantas, menyebut mereka dengan istilah yang merendahkan. Kabar ini sampai ke telinga Nabi Muhammad. Para sahabat merasa marah dan tersinggung. Umar bin Khattab berkata dengan nada tegas kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tindakan Ka'ab sudah melampaui batas. Ia tidak hanya memprovokasi Quraisy, tetapi juga merendahkan kehormatan kaum muslimin. Apa yang harus kita lakukan?" Nabi Muhammad dengan wajah penuh ketenangan menjawab, "Keselamatan Madinah adalah prioritas kita. Ka'ab telah menjadi ancaman nyata. Kita harus bertindak tegas." Kisah ini menjadi awal dari keputusan untuk menghentikan provokasi Ka'ab demi menjaga perdamaian di Madinah. Kedua, upaya menggalang dukungan Quraisy. Malam itu, angin padang pasir bertiup pelan di Mekkah. Di sebuah pertemuan rahasia, Ka'ab bin al-Ashraf duduk di antara para pemimpin Quraisy, dikelilingi suasana yang penuh emosi. Abu Sufyan, Amr bin Hisham, dan tokoh Quraisy lainnya masih merasakan pahitnya kekalahan mereka dalam Perang Badar. Ka'ab, dengan jubahnya yang berkilauan dan kepercayaan diri yang tinggi, memandang mereka satu persatu, melihat kesedihan dan kemarahan yang terpancar dari wajah mereka. "Wahai pemimpin Quraisy," Ka'ab memulai dengan suara lantang, "aku datang bukan untuk mencela kalian, tetapi untuk membangkitkan semangat kalian. Apa yang terjadi di Badar adalah sebuah noda pada kehormatan kita semua. Apakah kalian akan membiarkan Muhammad terus merajalela? Akan membiarkan dia menguasai Madinah dan mengancam Mekkah?" Abu Sufyan menghela napas panjang. "Kami tidak pernah mengira bahwa mereka akan mengalahkan kami, Ka'ab. Tapi pasukan kami kalah dan kami kehilangan banyak tokoh penting. Apa yang kau usulkan?" Ka'ab tersenyum tipis, penuh keyakinan. Ia mendekat, suaranya menurun menjadi bisikan yang tajam namun penuh hasutan. "Yang harus kalian lakukan adalah bangkit kembali. Aku telah menyaksikan bagaimana Muhammad dan pengikutnya merayakan kemenangan mereka. Mereka menyombongkan diri seolah-olah kekuatan mereka tak terkalahkan. Tapi aku tahu kelemahan mereka." Amr bin Hisham yang duduk dengan tangan bersilang menatap Ka'ab dengan mata menyipit. "Kelemahan? Apa yang kau maksud, Ka'ab? Jelaskan." Ka'ab mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berkilat penuh keyakinan. "Muhammad memiliki pengikut yang beragam di Madinah, termasuk kaum Yahudi. Tapi ketahuilah, tidak semua dari kami mendukungnya. Aku dan beberapa dari kaumku muak dengan kekuasaannya. Kami tidak akan membiarkan seorang pria dari Quraisy yang mengaku sebagai nabi menghancurkan tradisi kami." Abu Sufyan mengangguk pelan seolah mulai memahami. "Jadi, apa yang kau usulkan? Bagaimana kita bisa membalas kekalahan ini?" Ka'ab berdiri, memegang selembar kertas yang berisi puisi-puisinya yang telah ia susun dengan hati-hati. "Lihatlah ini. Aku akan menggunakan kata-kataku untuk membakar semangat kaum kalian. Aku akan mencela Muhammad di setiap syair yang aku gubah. Aku akan memprovokasi orang-orang Mekkah, bahkan suku-suku Arab lainnya, untuk melawan Muhammad. Tetapi itu belum cukup." Ia menatap mereka satu persatu. "Kalian harus mengumpulkan pasukan. Kalian adalah Quraisy, kaum paling mulia di Jazirah Arab. Jangan biarkan kekalahan ini membuat kalian lupa akan siapa diri kalian sebenarnya." Seorang pemimpin Quraisy yang lebih muda, Suhail bin Amr, berbicara dengan nada skeptis. "Ka'ab, kata-kata saja tidak cukup. Muhammad memiliki kekuatan. Dia memiliki pengikut yang setia. Apa jaminan bahwa kaum Yahudi di Madinah akan membantu kami?" Ka'ab tersenyum lagi,
kali ini dengan lebih licik. Jangan khawatir, banyak dari kaumku yang diam-diam tidak puas dengan Muhammad. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk melawannya. Percayalah, dukungan akan datang. Tetapi kalian harus menunjukkan keberanian. Bangkitlah dan kalahkan dia dalam pertempuran yang lebih besar. Abu Sufyan berdiri, mengangguk penuh tekad. Baiklah Ka'ab, kami akan mempertimbangkan usulmu. Tapi ingat, ini adalah kesempatan terakhir. Jika kita gagal, nama Quraisy akan hancur untuk selamanya. Ka'ab meninggalkan pertemuan itu dengan senyum kemenangan. Ia merasa bahwa ia telah berhasil menyulut api di hati para pemimpin Quraisy. Dalam perjalanan kembali ke Madinah, pikirannya dipenuhi rencana-rencana baru untuk memperkuat perlawanan terhadap Nabi Muhammad. Namun, ia tidak tahu bahwa upayanya ini hanya akan mempercepat kehancurannya sendiri. Ketiga, penghinaan terhadap wanita Muslim. Salah malam itu, suasana di Madinah terasa damai. Para sahabat Nabi Muhammad sibuk dengan aktivitas mereka, menjaga ketertiban dan kedamaian di kota yang mulai berkembang pesat setelah piagam Madinah ditegakkan. Namun, di balik keheningan itu, Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi dari Bani Nadir, tengah menyusun rencana lain untuk merusak citra Islam. Ka'ab duduk di ruang tamu rumahnya yang besar, dikelilingi oleh para pengikut setianya. Di tangannya tergenggam selembar kertas, penuh dengan bait-bait syair yang baru saja ia tulis. Malam itu, ia menyusun puisi dengan tema yang berbeda, penghinaan terhadap wanita Muslim. Dengar ini, ujar Ka'ab sambil membaca salah satu puisinya. Wanita-wanita mereka mengira bisa menyembunyikan kecantikan mereka dengan kain yang menutupi tubuh mereka. Tapi, apakah kain itu bisa menutupi kelemahan mereka? Tidakkah kalian melihat bahwa mereka hanyalah bayang-bayang dari para pria mereka yang lemah? Pengikutnya, Malik, mencoba mengingatkan dengan hati-hati. Tuan Ka'ab, tidakkah ini terlalu jauh? Menghina para wanita bisa memicu kemarahan besar. Kaum Muslim itu sangat melindungi kehormatan wanita mereka. Ka'ab tertawa kecil, penuh ejekan. Itulah yang aku inginkan, Malik. Aku ingin mereka marah. Aku ingin mereka kehilangan akal. Semakin mereka marah, semakin mereka menunjukkan kelemahan mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Aku, Ka'ab bin Al-Ashraf, tidak akan takut pada Muhammad atau siapapun. Ia melanjutkan membaca bait-bait lainnya. Kali ini, puisinya lebih vulgar, menyebut wanita Muslim dengan istilah-istilah yang tidak pantas. Malik dan beberapa pengikut lainnya saling pandang, tampak ragu, tetapi tidak berani melawan Ka'ab. Keesokan harinya, syair-syair itu mulai menyebar di Madinah. Kabar penghinaan tersebut segera sampai ke telinga para sahabat Nabi. Umar bin Khattab, yang terkenal dengan keberanian dan sifat tegasnya, datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ujar Umar dengan nada penuh amarah, Ka'ab bin Al-Ashraf telah melampaui batas. Ia tidak hanya menghina Anda dan agama kita, tetapi sekarang ia merendahkan kehormatan wanita Muslim. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa kita biarkan. Rasulullah mendengarkan dengan tenang. Beliau memahami betapa seriusnya situasi ini. Penghinaan terhadap wanita Muslim tidak hanya melukai perasaan para sahabat, tetapi juga bisa memicu ketegangan yang lebih besar di Madinah. Ali bin Abi Thalib ikut berbicara. Ya Rasulullah, kita harus bertindak. Ka'ab tidak hanya menyebarkan kebencian, tetapi juga berusaha memecah belah komunitas kita. Jika kita membiarkannya, ia akan terus merusak kedamaian Madinah. Nabi Muhammad memandang mereka dengan penuh kebijaksanaan. Ka'ab bin Al-Ashraf telah menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Kita harus menjaga kehormatan umat kita dan memastikan bahwa kedamaian di Madinah tidak terganggu. Aku akan memutuskan tindakan yang tepat untuk menangani ini. Ka'ab, di sisi lain, merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Ia mengira bahwa provokasinya akan membuat kaum Muslim kehilangan kendali. Namun, ia tidak menyadari bahwa tindakannya yang penuh kebencian itu justru mempercepat kejatuhannya sendiri. Malam berikutnya, Rasulullah memanggil para sahabat terdekat, termasuk Muhammad bin Maslamah, untuk menyusun rencana yang akan mengakhiri ancaman Ka'ab. Keputusan itu bukanlah semata-mata untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga kehormatan umat Muslim dan melindungi kedamaian Madinah dari provokasi yang terus-menerus. Keempat, eksekusi Ka'ab bin Al-Ashraf.
Malam itu, langit Madinah dipenuhi bintang-bintang, tetapi suasana di sekitar rumah Nabi Muhammad sangat serius. Para sahabat berkumpul, membicarakan ancaman yang semakin menjadi-jadi dari Ka'ab bin al-Ashraf. Provokasinya yang terus-menerus, penghinaan terhadap Islam, dan syair-syairnya yang merendahkan kaum muslim, termasuk wanita mereka, sudah melampaui batas. Rasulullah memandang wajah para sahabat dengan penuh ketenangan, tetapi ada ketegasan dalam suaranya ketika ia berkata, Ka'ab bin al-Ashraf telah menjadi ancaman bagi perdamaian Madinah. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menabur kebencian di antara kaum muslim dan kaum Yahudi. Muhammad bin Maslamah, aku mempercayakan tugas ini kepadamu. Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat yang setia dan cerdas, segera berdiri. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, aku akan menjalankan perintah ini sebaik-baiknya. Apa yang harus kami lakukan, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, datangi dia dengan cara yang bijak. Jangan tunjukkan bahwa kalian datang dengan niat melawannya. Buatlah rencana yang matang, tetapi pastikan ini dilakukan tanpa melibatkan pihak lain. Kita hanya ingin menghentikan ancaman yang ia bawa. Muhammad bin Maslamah segera memanggil beberapa sahabat terpercaya, termasuk Abu Nailah, yang memiliki hubungan dekat dengan Ka'ab. Bersama-sama, mereka menyusun strategi. Mereka sepakat untuk berpura-pura mendukung Ka'ab agar bisa mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam itu, Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah pergi ke rumah Ka'ab. Mereka mengetuk pintu dan Ka'ab sendiri yang membukanya. Ia tampak tersenyum ketika melihat wajah mereka. Ah, Muhammad bin Maslamah, apa yang membawamu ke sini pada malam seperti ini? Muhammad bin Maslamah dengan suara tenang menjawab, aku datang untuk berbicara denganmu, Ka'ab. Aku merasa bahwa Muhammad telah menjadi beban bagi kami. Kami ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Ka'ab tertawa kecil, penuh kemenangan. Akhirnya kau sadar juga, Muhammad bin Maslamah. Masuklah. Mari kita berbicara lebih dalam. Mereka duduk bersama, berbicara panjang lebar. Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah berpura-pura menyetujui pandangan Ka'ab tentang Islam, membuatnya semakin percaya bahwa mereka benar-benar berpihak padanya. Setelah beberapa saat, Abu Nailah berkata, Ka'ab, kau tahu bahwa kami tidak memiliki banyak uang saat ini. Kami ingin meminjam darimu, tetapi sebagai jaminan, kami membawa senjata kami. Apa kau bersedia membantu? Ka'ab, yang merasa tidak curiga, menjawab, tentu saja. Aku akan membantu kalian, tapi pastikan senjata itu benar-benar milik kalian dan berkualitas baik. Mari kita periksa nanti malam di luar. Pada malam yang telah disepakati, Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya bertemu dengan Ka'ab di luar kota, di tempat yang sepi. Ka'ab datang dengan penuh percaya diri, tidak menyadari jebakan yang telah direncanakan. Saat mereka berbicara, Muhammad bin Maslamah memberi tanda kepada yang lain. Ketika Ka'ab mulai lengah, Abu Nailah mendekatinya seolah-olah untuk memeriksa senjata. Namun, saat itulah mereka bertindak. Dalam sebuah serangan cepat, mereka berhasil menghabisi Ka'ab sebelum ia sempat melawan. Setelah memastikan bahwa ancaman dari Ka'ab telah berakhir, Muhammad bin Maslamah dan para sahabat kembali ke Madinah dengan penuh kehati-hatian. Ketika mereka tiba, mereka melaporkan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah mendengar dengan tenang dan berkata, kalian telah melaksanakan tugas ini dengan baik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi mereka yang ingin merusak kedamaian dan persatuan di Madinah. Kematian Ka'ab bin al-Ashraf membawa pesan yang jelas. Kaum muslim tidak akan tinggal diam ketika kehormatan dan kedamaian mereka diancam. Meski tindakan itu diambil dengan hati-hati, tujuan utamanya adalah melindungi umat dari bahaya yang lebih besar. Fajar baru saja menyingsing di Madinah. Suasana masih sunyi ketika Muhammad bin Maslamah dan para sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah kembali dari misi mereka. Wajah mereka penuh dengan kelelahan, tetapi ada ketenangan dalam langkah mereka. Di masjid, para sahabat Nabi lainnya menunggu kabar dengan hati penuh harap. Mereka tahu bahwa malam sebelumnya adalah malam yang penuh risiko. Ketika mereka tiba, Umar bin Khattab adalah yang pertama menyambut mereka. Dengan tatapan tajam, ia bertanya kepada Muhammad bin Maslamah, bagaimana misi kalian, wahai saudaraku? Apakah ancaman itu telah berakhir? Muhammad bin Maslamah dengan suara tenang tetapi penuh makna menjawab,
Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'ab bin Al-Ashraf tidak lagi menjadi ancaman bagi umat kita. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah telah kami laksanakan. Seketika suasana di antara para sahabat menjadi lega. Umar menghela napas panjang. Alhamdulillah, dia adalah duri dalam daging bagi kita semua. Syair-syairnya tidak hanya menghina Islam, tetapi juga memprovokasi kaum Yahudi dan Quraisy untuk menghancurkan kita. Apa yang kalian lakukan adalah untuk melindungi umat ini. Namun, Ali bin Abi Thalib yang juga berada di sana memberikan pandangan lain. Wahai saudaraku, meski tindakan ini diperlukan, kita harus tetap waspada. Ka'ab adalah tokoh yang berpengaruh di kalangan kaumnya. Kematian ini bisa menimbulkan dendam. Kita harus memastikan bahwa kedamaian Madinah tetap terjaga. Abu Bakar Asy-Syiddiq menimpali dengan nada penuh ketenangan. Benar apa yang dikatakan Ali. Tetapi aku percaya, apa yang dilakukan Muhammad bin Maslamah dan saudara-saudara lainnya adalah keputusan yang paling bijak. Kita tidak boleh membiarkan ancaman seperti Ka'ab terus berkembang. Jika tidak dihentikan, dia akan terus merusak kehormatan kita dan menabur kebencian di antara kita. Di tengah perbincangan itu, Rasulullah datang untuk menemui para sahabat. Beliau melihat wajah-wajah mereka yang penuh dengan rasa lega bercampur waspada. Dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa tindakan ini bukanlah tentang balas dendam. Ka'ab bin Al-Ashraf telah melampaui batas dengan provokasinya. Ia tidak hanya merusak hubungan antar kaum di Madinah, tetapi juga menghina kehormatan umat Islam, termasuk wanita-wanita kita. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah dan yang lainnya adalah demi menjaga kedamaian dan melindungi kita semua." Rasulullah kemudian menatap Muhammad bin Maslamah dan para sahabat yang ikut dalam misi itu. "Kalian telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Tetapi ingatlah, kita tidak bertindak kecuali untuk kebaikan yang lebih besar. Jangan biarkan tindakan ini membuat kalian sombong. Selalu ingat bahwa tugas kita adalah membawa kedamaian dan keadilan, bahkan terhadap mereka yang membenci kita." Para sahabat mengangguk, merenungi kata-kata Nabi. Umar berkata lagi, "Ya Rasulullah, dengan ini, aku merasa bahwa kaum kita akan lebih bersatu. Tetapi aku juga merasa, mereka yang tidak menyukai kita akan mencari cara lain untuk melawan." Rasulullah tersenyum tipis. Mereka yang memiliki kebencian di hati akan selalu mencari alasan untuk melawan. Tetapi kita harus tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga keadilan dan memperlakukan semua orang dengan baik, kita menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat bagi semua manusia. Setelah itu, para sahabat bubar dari pertemuan tersebut dengan hati yang lebih tenang. Mereka menyadari bahwa peristiwa ini bukan hanya tentang menghentikan seorang musuh, tetapi juga pelajaran penting tentang menjaga keseimbangan antara ketegasan dan keadilan. Di mata para sahabat, eksekusi Ka'ab bin Al-Ashraf adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga bertindak untuk kebaikan umat secara keseluruhan. Kelima, dampak peristiwa. Pagi itu, Madinah diselimuti suasana yang berbeda. Kabar tentang kematian Ka'ab bin Al-Ashraf telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Para sahabat Nabi Muhammad berbicara pelan di antara mereka, membahas dampak dari peristiwa besar itu. Sementara itu, kaum Yahudi dari Bani Nadir terlihat waspada dan mulai memikirkan langkah mereka selanjutnya. Di rumah Nabi Muhammad, beberapa sahabat berkumpul untuk mendiskusikan situasi terkini. Umar bin Khattab dengan wajah penuh keyakinan berbicara lebih dahulu. "Ya Rasulullah, kematian Ka'ab adalah peringatan bagi mereka yang mencoba menghancurkan kedamaian di Madinah. Aku yakin tidak akan ada yang berani bertindak seperti dia lagi dalam waktu dekat," katanya dengan nada tegas. Ali bin Abi Thalib mengangguk setuju. "Benar Umar, tetapi kita harus tetap waspada. Bani Nadir dan kelompok-kelompok lainnya mungkin merasa terancam dan mencoba mencari cara untuk membalas. Kita harus memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Madinah untuk memastikan stabilitas tetap terjaga." Rasulullah memandang para sahabatnya dengan bijaksana. Beliau berkata, peristiwa ini bukan hanya tentang menghentikan Ka'ab. Ini adalah pelajaran bagi semua pihak bahwa siapapun yang mencoba memecah belah dan menabur kebencian tidak akan berhasil. Tetapi kita tidak boleh lengah.
Kedamaian Madinah adalah tanggung jawab kita bersama dan kita harus tetap memperlakukannya dengan adil, termasuk terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Di sisi lain, di wilayah Bani Nadir, suasana tidak kalah tegang. Para pemimpin Yahudi berkumpul di salah satu rumah besar untuk membahas langkah yang akan mereka ambil. Huyai bin Akhtab, salah satu tokoh terkemuka mereka, berdiri dan berbicara dengan nada marah. Kematian Ka'ab adalah penghinaan terhadap kita semua. Bagaimana mungkin kita membiarkan hal ini berlalu begitu saja? Muhammad telah menunjukkan bahwa ia tidak akan ragu bertindak terhadap siapapun yang melawan dia. Seorang pemimpin yang lebih tua, Zaid, mengangkat tangannya untuk menenangkan Huyai. Huyai, kita harus berpikir matang. Muhammad memiliki pengikut yang kuat dan mereka sekarang lebih bersatu dari sebelumnya. Jika kita bertindak gegabah, kita hanya akan memperburuk situasi untuk kaum kita sendiri. Huyai membalas dengan tegas, kita tidak bisa diam saja. Tetapi aku setuju, kita harus mencari dukungan. Quraisy adalah sekutu alami kita. Jika mereka bersedia membantu, kita bisa menghentikan Muhammad. Sementara itu, di kalangan kaum muslim, eksekusi Ka'ab telah memperkuat kepercayaan diri mereka. Mereka merasa bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad adalah perlindungan terbaik bagi kedamaian dan kehormatan mereka. Namun, Nabi tetap mengingatkan mereka untuk tidak berpuas diri. Dalam sebuah pertemuan di masjid, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Kematian Ka'ab bin Al-Ashraf tidak boleh membuat kita sombong. Kita harus terus menjunjung keadilan, bahkan kepada musuh kita. Ingatlah, tujuan kita adalah menjaga kedamaian dan mempererat persatuan di Madinah, bukan memicu permusuhan lebih lanjut." Peristiwa ini juga membawa dampak signifikan dalam hubungan antar suku di Madinah. Banyak suku yang sebelumnya ragu terhadap Islam mulai melihat Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang kuat dan tegas. Kepercayaan terhadap piagam Madinah semakin menguat dan semakin banyak orang yang bersedia hidup damai di bawah aturan tersebut. Namun, di balik itu semua, ada benih-benih ketegangan yang mulai tumbuh di hati mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Peristiwa ini menjadi titik awal dari konflik yang lebih besar, termasuk pengkhianatan yang kelak dilakukan oleh Bani Nadir. Bagi kaum muslim, eksekusi Ka'ab adalah sebuah kemenangan kecil, tetapi pelajaran besar. Menjaga kedamaian tidak selalu berarti tanpa pengorbanan. Peristiwa ini mencerminkan langkah tegas Nabi Muhammad dalam menjaga kedamaian dan stabilitas masyarakat Madinah yang multikultural saat itu. Kisah Ka'ab bin Al-Ashraf adalah salah satu catatan sejarah yang penuh dengan hikmah. Di balik tragedi dan konflik yang terjadi, ada pelajaran berharga yang dapat diambil oleh kaum muslim untuk memahami pentingnya menjaga persatuan, kehormatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Ka'ab adalah seorang tokoh yang dianugerahi kelebihan, kecerdasan, kefasihan dalam berpuisi, dan pengaruh di tengah kaumnya. Namun, kelebihan itu justru ia gunakan untuk menebar kebencian dan memprovokasi konflik. Ia menjadi simbol bagaimana kesombongan dan hasrat untuk merusak dapat membawa kehancuran, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi komunitasnya. Bagi kaum muslim, kisah ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan kelebihan dan bakat yang dimiliki untuk kebaikan, bukan untuk menabur kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manusia potensi besar, tetapi potensi itu harus diarahkan pada tujuan yang benar, seperti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki masyarakat, dan membawa kedamaian. Rasulullah juga mengajarkan kepada umat Islam bahwa menjaga kehormatan dan kedamaian adalah tanggung jawab besar. Ketegasan dalam menghadapi ancaman tidak bertujuan untuk menimbulkan permusuhan, tetapi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Tindakan Nabi terhadap Ka'ab bukanlah didorong oleh amarah atau balas dendam, melainkan demi melindungi masyarakat Madinah dari fitnah dan konflik berkepanjangan. Kisah ini juga menekankan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam menghadapi musuh. Nabi Muhammad tidak pernah bertindak gegabah atau memutuskan sesuatu tanpa alasan yang kuat. Beliau selalu mendahulukan perdamaian, tetapi ketika ancaman tidak dapat dihindari, beliau bertindak untuk melindungi umat. Pelajaran lain yang bisa diambil adalah tentang pentingnya menjaga persatuan umat. Provokasi yang dilakukan oleh Ka'ab bertujuan untuk memecah belah kaum muslim dan merusak hubungan mereka dengan suku-suku lainnya di Madinah.
Hal ini menjadi pengingat bagi kaum muslim untuk selalu waspada terhadap upaya adu domba, baik dari dalam maupun luar. Persatuan adalah kunci kekuatan dan perpecahan adalah awal dari kehancuran. Sebagai umat Islam, kita juga diajarkan untuk berhati-hati dalam ucapan dan tindakan. Ka'ab menggunakan syair-syairnya untuk menghina dan memprovokasi, menunjukkan betapa besar pengaruh kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memastikan bahwa setiap ucapan kita membawa manfaat, bukan keburukan. Akhirnya, kisah Ka'ab bin al-Ashraf menjadi pelajaran tentang dampak dari pilihan yang kita buat. Ia memilih jalan permusuhan dan kebencian, yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya. Sebaliknya, kaum muslim diajarkan untuk memilih jalan kebaikan, keadilan, dan kedamaian, karena itulah yang akan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Dengan memahami kisah ini, kaum muslim dapat belajar untuk memperkuat iman, menjaga persatuan, dan selalu berusaha menjadi pembawa kebaikan dalam masyarakat.